Drop in the money pop shop, fuck a living and baby gon' smell blood tread every minute road wave when the people no feel when I hit it every time I see a beat I hit it to the cannon and nobody give a fuck about the rules. Hit it get a problems of a two, I'm a two, but making this no boo when I'm spinning it scared. I didn't fuck again, so really anyone nothing but my name, man. I don't give a fuck about a motherfucking dope. I'ma put up with a stick and hit your motherfucking dope, man. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Bapak Junior Penelak SPD atau LS pada mata pelajaran IPS untuk kelas 8. Apa kabarnya peserta didik kami SMP Swasta Cinta Rakyat 3 kelas 8A, B, C dan juga D. Semoga kita tetap keadaan sehat semua ya. Sampai kita nanti berjumpa lagi di sekolah yang kita cintai ini, SMP Swasta Cinta Rakyat 3. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ada baiknya kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati. Kita hening sejenak. Amin. Baik peserta didik kami untuk kelas 8, berjumpa lagi dengan Pak LS pada materi atau pertemuan yang keempat ini untuk materi sumber daya manusia negara-negara ASEAN. Sebelum kita masuki pelajaran yang pada part keempat ini, pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Kita sudah mengetahui apa potensi sumber daya alam dari tiap-tiap negara. Pada umumnya, negara-negara di ASEAN itu masih berkutat atau mengandalkan sektor pertanian. Hanya beberapa saja yang dari sektor migas ataupun dari sektor jasa, seperti Brunei Darussalam, ada negara Singapura, ada negara Malaysia dan Thailand. Itu ada sektor jasanya. Kalau dari Brunei Darussalam itu dari migasnya, ya, paling besar pendapatannya 40%. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang sumber daya manusianya. Kita sudah membahas kemarin sumber daya alamnya, sekarang kita membahas tentang sumber daya manusianya. Bagaimana sumber daya manusia di tiap-tiap negara ASEAN ini? Kita akan mengetahui nanti jumlah penduduknya. Kita akan mengetahui nanti bahasa resmi yang ada di sana. Kita juga akan mengetahui tentang agama resmi yang ada atau yang dianut oleh penduduk masing-masing negara ASEAN. Mari kita bacakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat menjelaskan sumber daya manusia negara-negara ASEAN. Bagaimana nanti jumlah penduduknya, agama resmi dan juga bahasa resmi tiap-tiap negara. Dan berapa persen pertumbuhan penduduk tiap-tiap negara itu, ya. Kita masuki negara yang pertama yaitu adalah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam, ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Kalian harus ingat nama ibu kota dari tiap-tiap negara ASEAN ya. Harus ingat, harus bisa di luar kepala. Jangan lagi membaca teks. Negara Brunei Darussalam yang beribu kotakan di Bandar Seri Begawan dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 bisa kita lihat di sana 447.000 jiwa dengan pertumbuhan penduduknya 1,6% per tahun. Agama resmi yang ada di Brunei Darussalam yaitu adalah agama Islam Sunni. Dan bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Namun juga ada beberapa bahasa yang digunakan seperti bahasa Inggris dan bahasa Tiongkok tentunya. Negara yang kedua, Filipina. Ibu kotanya adalah Manila. Coba kita perhatikan jumlah penduduknya pada tahun 2019 108.307.000 jiwa dengan pertumbuhan penduduknya 1,59% per tahun. Agama resmi yang ada di Filipina yaitu agama Kristen, ada agama Katolik dan juga agama Islam. Sedangkan bahasa resminya yaitu adalah bahasa Filipino dan juga ada bahasa Inggris sering digunakan juga di negara Filipina ya. Jumlah penduduknya lumayan besar, 108 juta.
Next, negara yang ketiga, negara kita, Indonesia. Apa nama ibu kota negara kita? Jangan sampai salah ya. Nama ibu kota negara kita, Indonesia, itu adalah Jakarta. Dengan jumlah penduduk negara kita tahun 2019 sekitar 266.998.000 jiwa. Dengan tingkat pertumbuhan penduduknya 0,89% per tahun. Dengan jumlah penduduk sebesar itu kita menepati peringkat yang keempat dengan negara terbanyak penduduknya di dunia. Agama resmi yang ada di negara kita Indonesia ada 6. Ayo coba sebutkan. Yang pertama ada agama Islam, kedua Kristen Protestan, ketiga Katolik, 4 Buddha, 5 Hindu, 6 Konghucu. Ada 6 agama resmi yang ada di Indonesia. Sedangkan bahasa resmi kita yaitu adalah bahasa Indonesia. Lanjut, nomor 4, negara Kamboja. Negara Kamboja ibu kotanya adalah Phnom Penh. Iya. Coba kita lihat jumlah penduduknya pada tahun 2019 26.730.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,67% per tahun. Bagaimana dengan agama yang ada di sana? Agama resminya itu adalah agama Buddha Theravada. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer, Khmer, Khmer. Dan juga ada satu bahasa lagi yaitu bahasa Prancis. Nomor 5, negara Laos. Negara Laos apa ibu kotanya? Vientiane. Jumlah penduduknya 7.163.000. Tingkat pertumbuhan penduduknya 1,63% per tahun. Agama yang ada di sana, negara Laos, agama resminya adalah agama Buddha dan bahasa resminya adalah bahasa Lao, Lao. Dan ada 2 bahasa lain, negara lain yang dipakai itu adalah bahasa Prancis dan juga bahasa Inggris. Iya, ada 3 bahasa dipakai di negara Laos. Nomor 6, ada Malaysia. Nah, ini masih satu rumpun kita. Malaysia dengan ibu kotanya Kuala Lumpur. Jumlah penduduknya 32.801.000 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,51% per tahun. Bandingkan dengan jumlah penduduk kita tadi yang 266 juta jiwa. Ini hanya 32 juta jiwa. Berapa kali lipatnya itu ya? Berlipat-lipat. Malaysia, agama resmi yang ada di sana itu adalah agama Islam. Namun ada juga beberapa agama lain yang dianut oleh penduduknya seperti agama Konghucu, Tao, Buddha, Hindu dan Kristen. Sedangkan bahasa resmi adalah bahasa Melayu. Ada juga bahasa yang digunakan di sana, bahasa Cina, bahasa Tamil dan juga bahasa Inggris. Nomor 7, ada negara Myanmar dengan ibu kotanya Yangon. Nah, harus ingat sudah 7 negara ini. Jadi kalian harus ingat nama ibu kotanya yang tadi. Dari semula yang awal tadi dari Brunei tadi sampai Myanmar ini. Myanmar ibu kotanya Yangon dengan jumlah penduduk 65.994.000 jiwa. Dengan angka pertumbuhan penduduk Myanmar itu 1,05% per tahun. Adapun agama resmi di Myanmar yaitu adalah agama Buddha, Islam, Hindu dan Kristen. Bahasa resminya itu bahasa Myanmar. Ada juga bahasa Inggris dan dialek lokal. Nomor 8, ada negara Singapura. Negara kecil yang maju ini. Ibu kotanya adalah Singapura. Dengan jumlah penduduknya 5.670.000 jiwa. Nah, sangat sedikit jumlah penduduknya ya. Dengan pertumbuhan penduduk mencapai 1,96% per tahun. Namun pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, 1,96% per tahun. Ini adalah negara yang maju di kawasan Asia Tenggara. Agama resmi yang ada di sana adalah agama Buddha, ada agama Tao, Konghucu, Hindu, Islam dan Kristen. Sedangkan bahasa resminya ada bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa Cina dan bahasa Inggris. Nomor 9 ada Thailand. Nah, ibu kota Thailand adalah Bangkok.
Jumlah penduduknya 67.913.000 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 0,5% per tahun. Kecil dia angka pertumbuhan penduduknya. Agama resmi yang ada di Thailand yaitu adalah agama Buddha, dan juga ada dua agama lain yaitu agama Islam dan juga agama Kristen. Namun resminya adalah agama Buddha. Bahasa resmi yang ada di sana adalah bahasa Thai. Thai, Thai. Nah, itu adalah bahasa resminya. Namun ada beberapa bahasa lain yang digunakan seperti bahasa Inggris, Cina, Melayu, dan bahasa suku lainnya. Next, nomor 10. Ada negara yang terakhir, negara Vietnam. Apa nama ibu kota negara Vietnam? Ayo. Negara Vietnam ibu kotanya adalah Hanoi. Iya. Jumlah penduduknya tahun 2019 95.494.000 jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk sekitar 1,03% per tahun. 1,03% per tahun. Itu angka pertumbuhan penduduk Vietnam. 95 juta jiwa penduduknya. Agama resmi yang ada di sana adalah agama Buddha, Konghucu, Kristen, dan juga Islam. Sedangkan bahasa resmi dari negara ini adalah bahasa Vietnam. Namun ada juga beberapa bahasa lain yang digunakan seperti bahasa Prancis, Cina, Inggris, dan juga bahasa Khmer, 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 ya. Baik peserta didik kami sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini pada pertemuan yang keempat atau part yang keempat. Kita tadi Bapak ulas lagi sedikit tentang ibu kotanya dari tiap negara ini. Jadi kalian harus ingat itu ya. Kemudian kalian harus ingat juga mana nanti negara yang paling banyak penduduknya di kawasan Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN, dari yang terbanyak sampai yang tersedikit atau terkecil. Sudah bisa kalian mengurutkannya, sudah ada tadi tampilannya berapa jumlah penduduk dari tiap-tiap negara. Baik peserta didik kami sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat menyerap ataupun dapat kalian tangkap apa inti dari pembelajaran kita kali ini, dan silakan dicatat materi pelajaran kita kali ini di buku catatannya, dan itu akan mendapatkan nilai juga penilaian dari Bapak ya. Baik peserta didik kami sekalian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya di part yang kelima atau pertemuan yang kelima. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Horas, horas, horas. Drop in a money pop shop for a living and baby gon' smell blood tread every minute road wave when the people no feel when I hit it every time I see a peer at a headed to the kid and nobody give a fuck about the rules. Either get a plums of a two, I'm a cool, but making this no boo when I'm spending they scared. I didn't fuck again, so really anyone nothing but my name, man. I don't give a fuck about a motherfucking dope. I'm a Buddha, breeder, sticking, hate your motherfucking dope, man.